Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa bertemu lagi di Tazkif Ramadan. Nah, di sore hari yang lumayan cerah ini nih, kita bisa bincang-bincang lagi nih mengenai Tazkif Ramadan, ya nggak sih? Ngomong-ngomong, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, sehat yang pasti. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau misalnya Sobat Muslim Saintis di rumah gimana nih? Masih semangat gak puasanya? Masih semangat gak melewati hari ini? Walaupun kita masih kuliah. Jangan pada mager, ya kan? jangan lebay. Bener bentar banget. lagi buka. Benar, alhamdulillah. Ya bentar lagi buka. Kan udah sore nih, ya gak sih? Betul, ya, betul. Gimana nih teman-teman kuliahnya hari ini? Masih semangat gak? Sama puasanya, belum lagi tugas-tugasnya. Tapi alhamdulillahnya di bulan Ramadan ini tuh pasti Allah lipat gandakan. Masya Allah, ya betul, sih, betul. pahala kita. Jangankan ibadah rutin ya, ibadah wajib ya, ibadah sunnah juga kita bisa lakukan ya. Betul. Kalau misalnya malah gimana nih? Hari ini puasanya masih semangat gak atau udah ada bolong-bolong atau tetap Biasa lancar? ya perempuan ya. Bener kan, suka ada bolong-bolong libur. Kalau orang ngomong libur ya, betul betul. Alhamdulillah sampai detik ini puasa masih lancar. Alhamdulillah. Belum ada yang bolong. Jadi Alhamdulillah. masih stay gitu. Tapi nggak tahu nih di pertengahan. Gak tahu di pertengahan sama di Biasanya kan akhir nih ya. pertengahan sama akhir ini yang jadi pertanyaan. Jadi rawan nih kalau perempuan di awal-awal belum libur itu jadi aduh, apa aku bisa dapat akhir nih, apa aku bisa dapat Betul. lebaran nih gitu kan. Soalnya kalau nggak dapat lebaran tuh kayaknya kok nggak ikut sholat Idul Fitri gitu ya. Ya meskipun Iya. itu fitrah tapi rasanya kayak Rasanya gitu ya. aduh kayak kurang gitu, tapi ya memang itu yang pastinya kita lewatin ya sebagai seorang perempuan, sebagai Betul. seorang muslimah ya. Kita udah bincang banyak nih tadi, ke-spill namanya Oh, iya. ya. Teman-teman kedengeran nggak tadi siapa nih nama mbaknya nih ya? Ya. Perlu dikenalin lagi. Kenalin lagi deh mbak, gimana nih? Siapa nama mbaknya? Siapa nama mbaknya? Ayo siapa? Ya, halo teman-teman, sobat Muslim Saintis dimanapun berada. Perkenalkan, nama aku Mala Aftafia. Dan saya Izatunis Azahra. Nah, jadi kita berdua di sini bakal bincang-bincang seru dan mengenai informasi-informasi yang pastinya teman-teman bakal dapetin gitu ya, bermanfaat buat teman-teman sobat Muslim Saintis di rumah. Gitu ya. Kita udah kembaran nih baju. Widih, batik-batik ya kayak Iya, ibu-ibu PKK di mana gitu ya, pink nih. Kayak mau kajian nih, Iya. udah seragaman kayak gini kan belum lengkap nih Biar kalau misalnya vibe-nya tuh iya, dapet. benar. Kita mau bahas sesuatu yang penting banget dan yang pastinya ini bakal tiap hari ada ya, dengan informasi-informasi yang pastinya teman-teman jangan sampai lewatkan nih. Nah, teman-teman bisa ngeliat di mana aja nih Mbak Mala? Ya, jadi informasi ini spill dari panitia nih. Teman-teman sobat Muslim Saintis dimanapun berada bisa kunjungi di channel Instagramnya, ya. TikTok bisa. Ya. Kemudian yang paling panjang nih ada di YouTube. Oh iya, nama IG-nya apa nih Mbak Mala nih? Bisa di Karisma UM Ya. atau di Kemuslimahan Karisma. Nah, atau kalau di YouTube, di YouTube-nya TikTok. langsung Karisma UM. Oh iya, jadi teman-teman bisa lihat di IG, di TikTok, di Di YouTube. YouTube. Dah lengkap banget deh teman-teman. bisa Kalau mau mendapatkan tanya-tanya bisa juga tuh kirim pesannya di DM. DM. komen Nah, gitu. bener banget teman-teman. Kalau misal yang masih kepo-kepo tentang Islam, apalagi tentang saintis, Nah, kan kita dari FMIPA nih, FMIPA. Pastinya kan kental banget sama saintisnya betul, ya betul. kan? Ya. Sebelumnya nih kan kita udah mau bahas apa aja nih Mbak Mala? iya. Jadi, waduh, ada spill dari panitia, kita mau bawa 3 tema. Wah, Masya Allah ada 3 teman-teman. Aduh. Jadi di program Tazkif Ramadan itu ada 3 tema besar yang disiapkan sama Karisma UM. Wah, Yang pertama Masya Allah. ada fikih keseharian. Wah, fikih Jadi keseharian. teman-teman yang kesehariannya nih belum tahu soal fikih-fikih bisa belajar di sini. Nah, benar banget nih teman-teman. Aduh, aku soal haid, soal wudhu, soal sholat, soal apapun itu bisa itu kan teman-teman ibadah yang dapetin. tiap hari kita lakuin ya. Benar banget. Terus yang kedua kita bahas soal sains. Wah, Jadi MIPA. ada sainsnya juga dong MIPA-nya ya? kita bawa di Waduh, kajian keren Islam banget. gitu, Masya Allah. Gimana ya Kan kajian bakal- biologi, Wah, Masya kimia, fisika tuh Benar, gimana benar, dimasukin benar. Islam. Bener banget. Itu bakal nyambung banget gak sih antara saintis dengan Islam? Nyambung Pastilah banget dong ya, ya. bener banget. Jadi kayak rantai gitu, satu persatu. Oh, Masya Allah. Jadi teman-teman jangan sampai lewatin nih. Betul. Tadi udah 2. Tadi Mbak malah bilangnya ada 3. Satu Ada lagi 3. apa nih? Ah, ada lagi. Yang ketiga kita bakal bahas soal kita Gen Z. Wih, Oh. millennials dan Gen Z ya. Ini millennials apa Gen Z? Dua-duanya boleh nggak? Kalau gen apa nih? Gen apa nih? Gen yang di sebelah dong. Ya, jadi ada 3 tema besar yang nantinya akan dibuat di Tazkif Ramadan sama Karisma UM. Tapi
hari ini kita mau bahas satu tema dulu. Wah, Masya Allah. Kira-kira temanya apa? Apa Apa ya? benar aku sudah head? Udah belum nih? Kok tanyanya ke siapa nih? Ke saya atau ke Atau ke sobat muslim saintis di sini gitu ya. Udah haid? Alhamdulillah sudah, kan itu salah satu dewasa Ya, fitrahnya perempuan ya, Iya, selalu. pasti mengalami yang namanya head itu kan. Betul. Ya, benar banget. Kita semua nih yang sobat muslim saintis dimanapun insya Allah juga sudah mengalami itu ya, sudah Iya, haid. Cuma informasi, pengetahuan, ilmu kita soal haid itu sudah komprehensif belum sih? Iya, gitu. masih mendasar, mendalam atau cemerlang. Eh. Wah, kita mau sobat muslim saintis mau dapat yang mana nih? Atau nggak tahu sama sekali? Waduh, yang nggak tahu sama sekali makanya mesti tonton sampai selesai nih. Betul, betul, betul. Ya kan. Nah, tadi kan kita udah membahas tentang head ya, Betul. apalagi perempuan tadi masalah puasa. Ada yang nggak dapat awal, nggak nggak dapat dapet tengah, akhir. nggak dapat akhir, apalagi nggak dapat tiga-tiganya itu kan. kayak, tapi Gimana ya, tuh gak mau dapat gimana tiga-tiganya tuh lagi gitu nggak kan. puasa. Banyak liburnya gitu ya. Nah, Meliburkan diri. meliburkan diri benar-benar. Nah, kita udah bahas tentang head secara mendasar nih ya. Tapi kalau misal untuk pengertian head itu sendiri kayak gimana sih? Oke, kita ini lihat dari sudut pandang fikih ya. Jadi kalau dilihat dari sudut pandang sains atau biologi itu kadang kita cuma paham bahwasanya head atau menstruasi itu meluruhnya endometrium atau dinding rahim gitu ya. Kemudian berapa hari gitu ya. Itu hanya dipahami seperti itu. Tapi ada kaidah-kaidah khusus, ada kaidah-kaidah umum di dalam fikih yang kita perlu memahami karena ini berkaitan dengan ibadah. Wah, Gitu. benar banget iya. Jadi kalau di dalam fikih, di dalam Islam pengertian haid itu adalah keluarnya darah dari farji wanita di mana usia minimal 9 tahun. Tapi 9 tahunnya 9 tahun Hijriah. Oh, Ya, jadi ini iya. bagi teman-teman yang belum tahu, aduh aku udah 9 tahun Hijriah belum ya gitu ya. Bukan 9 tahun Masehi Iya, ya. ngitungnya Berarti Masehi harus terus soalnya harus ya. tahu 9 tahun Hijriahnya tuh kapan gitu. Benar. Jadi minimal di usia 9 tahun Hijriah. Nah, darah keluarnya itu tidak kurang dari 24 jam, tidak lebih dari 15 hari, kemudian tidak didahului dengan kelahiran. Itu darah haid ya. iya. Jadi pengertian haid itu serinci itu. Tidak boleh langsung aku keluar darah terus haid. Nah, belum tentu gitu ya. Bisa jadi Iya. darahnya karena kepotong tangan gitu. Bisa jadi Itu bukan luka, haid. bisa jadi apa gitu ya. Jadi saya ulangi sekali lagi biar sobat muslim saintis dimanapun berada paham. Jadi haid itu adalah keluarnya darah dari farji perempuan minimal di usia 9 tahun Hijriah. Keluarnya darah tidak kurang dari 24 jam, tidak lebih dari 15 hari dan tidak didahului dengan kelahiran. Itu adalah pengertian haid. Ini harus dipahami semuanya. Harus paham, Paham. teman-teman, apalagi seorang Soalnya, perempuannya harus paham banget paham nih. banget. Ini soal syariat, ini soal fikih gitu ya. Harus dipelajari secara tuntas, secara mendalam dan dia harus kita lakukan. Kalau nggak tuntas, nggak mendalam, wah nggak bisa. Tuntas, mendalam dan harus dilakukan. Nah, betul. Tambahan lagi detail, Nah. ya, rinci ya, karena Kalau nggak rinci nih, Iya. mana nih? Aduh, kok Bener. beda gitu ya? Iya, karena kan kita mengalaminya sebulan sekali ya, Iya. rutin gitu kan, selalu betul. mengalami hal itu. Iya, nah, apalagi kan banyak ya sekarang orang-orang tentang head itu menganggapnya tabu gitu. Masih ada beberapa masyarakat yang memang menganggap hal tersebut dan bahkan Informasinya kurang. informasinya gitu ya. kurang dan bahkan ada perempuan yang memang tidak mau menerima bahkan kan. Dan dia ngerasa insecure dan tidak pede dengan hal tersebut, padahal itulah yang memang akan kita alami sebagai seorang perempuan gitu Butuh kan. support ya. Dari orang butuh tua. informasi, butuh Informasi, ilmu, benar banget. gitu ya. Ilmu, butuh bimbingan informasi. gitu ya. Support itu penting banget buat kita sebagai seorang perempuan Iya. gitu kan dalam mengalami Haid head itu. ini. Tadi kita udah bahas mengenai head ya, Secara pengertian, secara gitu ya, pengertiannya. pengertian umum. Pasti kan teman-teman ini baru mendasar ya. Tadi ada 3, apa aja tuh tadi ya? Mendasar, mendalam, terus cemerlang, ya kan? Nah terus gimana nih kalau misal untuk kaidah umumnya itu kayak gimana? Ya, jadi kita mulai masuk di kaidah umum ya. Nah, kaidah umum ini bukan rumus. Jadi teman-teman, sobat muslim saintis dimanapun berada, jangan menganggap ini rumus. Ini adalah kaidah umum yang perlu kita pahami, bahwasanya di dalam kitab Safinatun Najah yang sering banget kita pakai di dalam kaidah-kaidah fikih ya. Kalaupun mau menggunakan kitab-kitab lain boleh, tapi biasanya kita menggunakan itu. Ya. Nah, jadi kaidah umumnya haid itu ya yang paling sedikit jumlahnya. Nah, jadi minimal nih ya teman-teman harus dicatat nih.
Kalau Jangan lupa ilmu-ilmu kayak gini sediakan harus dicatat pulpen dan gitu kan. kertas, ya. Imam Asy-Syafi'i aja beliau itu mencatat, padahal beliau sekali mendengar ingat. Langsung inget, apalagi kita Gitu ya. yang baru berapa detik lupa. Aduh, aku tadi ngomong apa? Gitu. Aduh, tadi Bener, aku denger tadi apa? Gitu. dosennya ngomong apa ya? UTS tiba-tiba hilang. Nah, berarti salah satu adab di dalam belajar itu mencatat. Iya, Biar kita supaya nggak lupa. ingat, Ikatlah bener. ilmu dengan mencatat atau menulis. Jadi yang pertama kaidah umumnya, haid itu minimal ya, yang paling sedikit itu adalah 1 hari. 1 hari. 1 hari. Tapi 1 hari ini bukan 1 hari 1 malam atau semalam gitu ya, tapi 24 jam. Jadi dihitungnya 24 jam. Minimal darah haid itu keluar ada 24 jam. Normalnya atau umumnya perempuan pada umumnya kita tuh 6 sampai 7 hari. Nah, biasanya Iya, kalau kita kan semingguan lah ya. 6 sampai 7 hari gitu ya. Dan yang paling panjang batas akhirnya itu 15 hari. Nah, jadi haid itu ada batas minimal, ada keumuman, ada batas paling panjang ya. Yang paling minim tadi 24 jam, yang keumumannya 6 sampai 7 hari, kemudian yang paling panjang itu 15 hari. Tapi ini belum masuk rumus. Belum masuk Belum rumus. masuk rumus gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang tanya, Mbak gitu ya. Siapa nih manggilnya, siapa nih? Teteh. Teteh aja teteh. Teteh gitu. Aku nih udah keluar darah 20 hari. Ini haid atau apa? Nah, terus biasanya rumusnya gini. Oh, haid itu paling panjang 15 hari. Berarti 15 hari haid, 5 harinya istihadah. Oh, belum tentu. Nah, jadi ternyata. tidak bisa dihukumi kayak begitu karena ini belum masuk rumus. Ini baru masuk di kaidah umum gitu. Oke, ini penjelasannya agak lebih panjang lagi ya. Gak apa-apa nih sobat musim saintis lagi seneng ngedengerin, lagi pengen catat nih. Soalnya Iya. ini informasi penting kan ya. Betul. Terus gini, kalau misalkan paling minimal itu 24 jam keluarnya. Nah, paling panjang 15 hari. Terus ada orang yang misalkan keluarnya itu nggak lancar. Kadang keluar, kadang enggak. Iya, gitu ya. biasanya gitu kan, jadi bingung. Ini udah selesai apa belum? Atau misalkan ragu-ragu, aduh ini aku haid apa enggak ya? Nah, Kok itu keluar, dia, kok iya, kadang berhenti benar. gitu. Terus ngitungnya gimana gitu. iya. Jadi kita ulangi lagi. Jadi ngitungnya 24 jam itu caranya gimana gitu ya. Kalau Iya. tadi kan teteh dari mulai asar sampai maghrib gitu ya. Kemudian dari duha sampai duhur. Iya. Ternyata cuma 7 jam. Benar. Ditunggu-tunggu 15 hari ternyata nggak keluar-keluar lagi. Berarti itu bukan darah haid. Nah, terus gimana caranya supaya wanita, perempuan, sobat muslim saintis dimanapun berarti itu bisa ngitung? Kan nggak mungkin toh kita pakai stopwatch gitu ya. Kita pakai jam tangan gitu. Pakai jam tangan atau Pakai minta ingetin orang. Nah, karena kita sendiri yang ngerasain. Masa Bener. Umi tolong ya dihitungin gitu kan nggak mungkin ya. Uminya nggak ada di sini, kita kos gitu. Iya, kita mandiri ya, Nah, mandiri. apalagi temen di kamar, tolong ya ingetin aku darahnya udah berhenti belum kan? Darahnya yang keluar siapa yang Dia ngitung gimana siapa mau tahu gitu ya kan? Jadi perempuan kita wajib untuk menghitung sendiri karena kita yang ngerasain. Hmm. Nah, gimana caranya untuk menghitung? Maka ada 2 waktu. Wah. Nah, jadi perempuan itu harus tahu 2 waktu ini di mana dia harus ngecek darah itu keluar atau sudah berhenti. Nah, dan ngeceknya ini nggak boleh pakai was-was. Nah, jadi ini ya, kadang ada perempuan yang was-was, aduh udah keluar. Aku aduh, gimana ya? Gimana ya gitu. Sudah berhenti belum ya? Nah, jadi ngeceknya itu benar-benar harus apa ya? Dia tuh nggak boleh was-was gitu apa? Kebalikannya was-was apa? Yakin. Yakin, Nah, ya. jadi dia harus yakin, tenang dan nggak boleh was-was gitu. Ngeceknya kapan? Yang pertama ketika mau masuk sholat, waktu sholat. Nah, jadi misalkan nih Allahu Akbar, azan. Nah, belum azan ya, belum buka nih. Bukan buka puasa, itu cuman contoh doang, ya. contoh ya. Misalkan azan maghrib mau sholat, Nah. ya dicek, wah ternyata keluar. Nah, berarti waktunya sebelum dia sholat dicek. Jadi ketika mau masuk waktu sholat itu dicek. Kemudian waktu dia ngecek lagi adalah ketika merasa darahnya itu berhenti. Nah, dan merasanya ini tidak boleh was-was, maka dia harus merasa dan menduga bahwasanya darahnya sudah berhenti. Jadi dia memang punya dugaan, oh darah udah berhenti. Ketika dicek udah berhenti gitu. Jadi nggak boleh, aduh kok kayaknya berhenti, kok kayaknya enggak, kok kayaknya berhenti. Nah, itu nggak boleh gitu ya. Banyak-banyak ta'awud ya. Iya. Kira-kira nih setan banyak bisikan gitu ya. Jadi kita was-was gitu ya. Maka teman-teman, sobat muslim saintis dimanapun harus ngecek ketika seandainya darah itu keluar, ketika mau masuk sholat dicek dulu dia udah berhenti atau masih keluar. Nah, ketika merasa dan menduga dengan penuh keyakinan bahwasanya darah itu sudah berhenti, berarti berhenti gitu. Nah, ini
caranya ngecek gimana? Ada kapas gitu ya, atau mungkin tisu, atau mungkin kain. Nah itu silakan untuk dilap gitu ya, dicek. Wah ternyata udah nggak ada, berarti Bisa sudah sholat, berhenti gitu ya. bisa Nah terus tadi yang misalkan dia menduga kok aku haid, ternyata darahnya bukan darah haid karena belum terkumpul 24 jam selama rentang waktu 15 hari, berarti dia insya Allah tidak berdosa karena menduga bahwasanya dia haid. Kemudian dia meninggalkan sholat dan meninggalkan puasa. Terus puasa dan sholatnya gimana? Diqadha, diganti gitu. Gak boleh ditinggalkan karena itu perkara wajib gitu ya. Ini masih kaidah umum. Ini belum masuk di rumus ya. Terus paling panjang tadi berapa? Masih ingat? 15 hari. Nah, yakin nggak nih 15 hari ya, ini? masih ingat ya. Jadi paling panjang 15 hari. 15 hari ini adalah rentang waktu batas akhir. Nah, jadi misalkan teteh keluar darah hari pertama sampai hari ke-15. Terus di hari ke-16 ternyata keluar darah. Nah, ini nanti rumusnya udah beda. Dia bukan masuk darah haid lagi, udah darah yang berbeda lagi. Nanti rumusnya di darah istihadhah. Nanti pembahasannya gimana di luar pembahasan darah haid insya Allah gitu ya. Jadi batas maksimalnya itu 15 hari. Jadi kalau udah masuk ke hari 16 kok darah masih keluar, berarti itu bukan darah haid. Insya Allah itu. Jadi ini adalah kaidah umumnya, teman-teman harus paham ini. Tapi ini belum masuk rumus. Setelah ini kita mau masuk di rumus. Masya Allah banget ya teman-teman, ternyata dari haid aja itu bisa sedetail itu Islam menjelaskannya. Insya Allah. Kan apalagi makanya dengan kita mengetahui hal tersebut supaya kita nggak salah nih ya gimana cara menentukan dia haid atau enggak, terus juga apakah ibadahnya gimana. Apalagi kan kita perempuan emang rentan banget ya dengan hal tersebut karena bisa jadi dengan kita salah menduga-duga, naudzubilahnya malah tidak diterima ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau misalkan dia haid tapi nggak ngerasa dia haid, dia sholat. Nah, itu dia. Gimana tuh? Kan tadi harus yakin ya, nggak boleh was-was. Teman-teman harus yakin karena yang merasakan adalah diri kita sendiri. Makanya ilmunya fardu ain. Bener, bagi wajib. Setiap orang muslim harus tahu. Bahkan ini bukan ilmu untuk perempuan doang. Bener. Laki-laki juga harus gitu ya. Karena laki-laki perempuan suatu saat nanti akan menikah, membina rumah tangga. Nah, ini perkara nasab, perkara bagaimana nanti dia menjalankan kehidupan rumah tangga itu dari sini. Kalau laki-lakinya nggak paham, Umi udah haid belum? Nggak tahu ya, kan nggak mungkin. Gimana gitu ya seorang imam kok bisa nggak tahu? Nah, jadi pentingnya harus belajar. Belajar itu gini ya, sebagai seorang muslim nikah itu wajib. bukan dasar cinta ya. Ya, bukan cinta doang. Oke, lanjut. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang pengertian dan kaidah nih ya. Langsung aja deh kita masuk ke rumus. Nah, jadi selain ada pengertian, ada kaidah umum, kita harus memahami rumus. Soalnya kalau nggak ada rumus ini, kita ngitungnya pasti bingung. Iya. Kadang ada yang tanya, ini aku udah haid sekian hari, ini udah haid belum gitu ya. Nah, itu dia bingung jadinya. Jadi ya. harus paham rumusnya. Nah, jadi teman-teman sobat Muslim Scientist dimanapun, ada 5 rumus yang harus kita pahami. Jadi dicatat betul-betul ada 5 rumus ini. Kalau teman-teman sobat Muslim Scientist semuanya paham, insya Allah nanti perkara haid itu akan mudah untuk dipahami. Benar banget. Nah, yang pertama dicatat, catat. Bawa tulisan? Ada pensil ya. Harus disediakan. Betul. Yang pertama, syarat bahwasanya dia itu sudah dikatakan haid adalah dia sudah memasuki usia 9 tahun. Tapi 9 tahun Hijriah. Bukan Masehi. Bukan Masehi. Ya. Berarti teman-teman ini sudah harus pada ngitung, aku ini udah 9 tahun Hijriah apa belum? Iya. Ada hitungannya juga kok teman-teman. Jadi kalau teman-teman lahir, ini bisa ditanyakan ya ke Umi, Abi, atau Bapak, Ibu di rumah, Ayah, Bunda. Saya tuh lahir di bulan Islam apa gitu ya, di tahun Hijriah keberapa, kemudian dihitung sampai sekarang, kira-kira sudah melewati 9 tahun Hijriah apakah belum? Jadi usia minimalnya itu adalah 9 tahun. Kalau sudah masuk 9 tahun, rumus pertama lolos. Gitu. Jadi haid itu minimal usianya adalah 9 tahun Hijriah. Kemudian yang kedua, minimal dia 24 jam. Minimalnya 24 jam. Nah, jadi kita udah bahas itu kan ya. Iya, tadi udah kaidah sedikit umum nih. Dibahas. Jadi nih. kalau misalkan dalam rentang waktu 15 hari belum 24 jam, berarti dia bukan terkategori darah haid. Itu rumus yang kedua. Catat betul-betul nih. Udah dua nih ya teman-teman ya. Dia harus 24 jam dalam rentang waktu 15 hari. Kemudian rumus yang ketiga, dia maksimal harinya adalah 15 hari. Maksimalnya 15 hari. Rumusnya maksimal 15 hari darah haid itu keluar.
Jadi kalau seandainya tidak 15 hari atau lebih dari 15 hari, nah ini yang jadi rumus berbeda, Ya, gitu ya. itu udah pembahasan yang beda lagi Udah nih. pembahasan yang beda, udah bukan pembahasan haid gitu. Jadi kalau selesai 15 hari kok ternyata besoknya keluar lagi, berarti itu bukan permasalahan darah haid. Itu nanti bahasanya di istiadah yang lebih panjang lagi itu nanti. Nah, Ya. teman-teman kalau mau tahu tetap tonton nih Belajar Tasbih di Karisma Ramadannya. UM. Iya benar, belajar di Karisma UM. Oke, ini masuk di rumus yang ketiga. Oke, masuk rumus yang keempat. Rumus yang keempat ini jarak di antara haid. Nah, jadi haid itu antara haid yang pertama ke haid yang kedua itu minimal dia rentangnya sucinya 15 hari. Nah, jadi minimal hari antara dua haid itu adalah 15 hari. Kita ambil misalkan kaidah umum tadi haid itu kan 6 sampai 7 hari ya. Iya. Nah, kalau misalkan satu bulan di dalam Islam itu umumnya 30 hari. Ya. Jadi kalau misalkan haidnya 6 hari berarti sucinya berapa hari? 30 kurangin 6, ayo matematika. 24. Kok bimbang sih ini pengurangan? 30 kurangin 6 ayo berapa? 24 hari. Atau 30 kurangi 7 berapa? 23. Nah, jadi panjangnya bisa jadi suci itu 24 atau 23 hari. Kalau misalkan haidnya paling panjang 15 hari berarti sucinya berapa minimal? 15 hari gitu. Ya. Jadi setengah bulan ya 15 hari dia suci, 15 hari dia haid. Berarti jarak di antara dua haid itu paling minimal dia adalah 15 hari. Tidak boleh kurang dari 15 hari. Nah, berarti kalau seandainya darah kok keluar lagi sebelum 15 hari berarti bukan darah haid. Nah, terus batas paling panjangnya berapa? Batas paling panjang tidak tidak berbatas. Jadi ada orang yang kemudian haid, kemudian tidak haid lagi, menopause. Ya, menopause itu iya. berarti kan batas sucinya tidak terbatas lagi gitu. Jadi minimal batas sucinya 15 hari antara dua haid. Nah, jadi ini harus dihitung. Sekarang selesai haid nih, ya. Kemudian 15 hari kok kemudian. 15 hari kemudian baru keluar. Nah, itu haid. Tapi kalau 5 hari kemudian kok keluar lagi, itu darah haid atau bukan? Nah, itu ada gitu. Jadi batas antara dua haid minimal 15 hari. Kemudian yang terakhir, rumus terakhir, tidak didahului dengan kelahiran. Nah, karena kenapa nanti kalau didahului dengan kelahiran terus ada darah keluar berarti bukan darah haid. Ada yang tahu itu darah apa? Darah apa? Ayo sobat saintis. Yang Ayo, biologi. komen. Ayo komen jangan lupa. Itu nanti pembahasannya di rumus darah nifas gitu ya. Jadi darah perempuan ini banyak jenisnya, ada istiadah, ada haid, ada darah nifas dan nifas. semuanya itu berbeda-beda. Gitu. Jadi ada 5 rumus ya teman-teman, sudah harus pada nyatet. Yang pertama masuk 9 tahun 9 tahun. usianya Hijriah. Kemudian yang kedua minimal 24 jam 24 jam. dalam rentang waktu 15 hari. Kemudian maksimal harinya adalah 15 hari. Dan yang keempat masih ingat Jedanya 15 hari. antara dua suci 15 hari minimal. Waktu paling pendek. Paling panjangnya berapa? Tidak terbatas. Kemudian yang terakhir tidak didahului dengan kelahiran. Itu rumusnya. Jadi ini harus dipahami. Terus aplikasinya gimana? Contoh nih kayaknya. Ya tadi berarti ada 5 ya udah disebutkan semua dan teman-teman pastinya udah nyatet nih. Betul, Dan itu betul. adalah rumus untuk perempuan yang haid ya, itu harus dihafal karena ya tadi ya kalau misal kita salah-salah takutnya Allah tidak menerima ibadah kita kan jadi kita sendiri yang rugi. Kita harus tahu kapan ini Nah. benar-benar haid. Nah itu gitu. dia, nah itulah pentingnya kita untuk belajar Islam apalagi kalau misalnya belajar Islamnya di Karisma. Oh ini. Aduh. Promosi ya. Promosi, ayo daftar nih, Ayo, sobat ayo. mesin saintis ayo daftar nih. Dapat tadi- lagi belajar ya. Islam sambil seru kayak gini kan. Nah seru kan, bukan cuma belajar sainsnya aja, tapi juga belajar Islamnya terus dikaitkan. Mind blowing banget. Masya Allah. Bahasa Inggris banget ya. Kan belumnya doang. Iya, mind blowingnya doang. Nah tadi kan udah bahas tentang rumusnya nih ya. Pasti teman-teman ada yang, aduh masih agak sedikit perlu penjelasan Iya. lagi ya. Kalau misal untuk contoh dari perhitungan rumusnya itu gimana nih? Contoh nih, masih contoh. Teteh misalkan. Ya contohnya teteh. Teteh lagi ya. Siapa lagi nggak ada orang? Oh iya nggak ada yang di belakang layar nih. Para kru nih, kayak krunya juga pada nyatet bingung. Teteh misalkan datang gitu ya ke Dede. Dede. Dede, teteh keluar haid. Nah, gitu ya. Nah, kemudian baru ditanyakan rumusnya. Harus ini ditanyakan, nggak boleh langsung udah keluar berapa hari? 20 hari terus dihukumi. Oh, yang 15 hari haid, yang 5 hari istiadah, nggak boleh. Jadi nggak boleh langsung asal menghukumi. Iya. Jadi harus pakai rumus ini tadi. Ditanya dulu, teteh sudah masuk 9 tahun hijriah apa belum? Udah. Udah ya, udah. Nah, kemudian pertanyaan kedua, darahnya ini sudah lebih dari 24 jam apa belum? Ternyata sudah. Udah. Nah, udah ya, udah.
Terus teteh didahului sama kelahiran? Belum, nikah aja belum. Belum, udah ada 3 rumus nih Iya. katanya. Kemudian apa lagi? Sudah lebih dari 15 hari belum? Belum. Ternyata ini hari ketiga. Ya, aduh, deket banget jaraknya ya. Iya, Tadi kan ini- syaratnya gimana tuh teman-teman? Maksimal 15 hari Iya. gitu ya. Ini baru hari ketiga. Terus wah udah diduga kayaknya mau haid nih. Sudah 4 rumus masuk. Nah, itu udah 3 hari lebih dari 24 jam lagi. Iya. Oh, usia sudah 9 tahun Hijriah. Udah. Tidak didahului dengan kelahiran. Nah, itu. Masuk rumus terakhir. Sudah di antara batas 15 hari suci belum? Wah, kemarin terakhir haid aku tanggal 10 nih. Keluar lagi tanggal 13. Nah, berarti ada rentang waktu Cuman 11, 12, 13 keluar lagi. Nah, berarti cuma sucinya 2 hari. Ya. Belum 15 hari. Berarti itu bukan terkategori darah haid. Nah, jadi teteh belum haid. Itu darah apa namanya? Istihadah. Jadi gitu. Kalau misalkan 5 rumus itu kok ada yang bolong 1, berarti belum darah haid. Nah, ini harus dipastikan. Jadi teman-teman, sobat muslim saintis dimanapun, kalau 5 rumus ini kok tidak dipahami dan tidak dilaksanakan, berarti itu bukan darah haid. Tapi kalau semua rumus ini kok ternyata masuk semuanya gitu ya, berarti dia Sudah terkategori sebagai haid. darah haid. Terus misalkan nih, adik ibuku datang. Oh, ibuku datang. Ibu-ibu yang datang berarti tidak mungkin kurang dari 9 tahun Iya. dia. Tapi Ibu-ibu. udah. Ibu datang, dedek, ibu mau tanya gitu ya. Saya ini keluar darah haid. Nah, kemudian ditanya, ibu sudah lewat tahun 9 Hijriah, nggak usah ditanya ya. Kayaknya udah lewat. Terus ditanya lagi, darahnya sudah lebih dari 24 jam? Ternyata sudah lewat. Oh, sudah keluar lebih dari 24 jam. Nah, kemudian sudah lebih dari 15 hari. Oh, saya sudah 3 minggu. Wah, berarti sudah lebih dari 3 15 hari. Kok 3 sih? Jadi inget 3 yang tadi ya. Sudah lebih dari 15 hari. Wah, ini apa enggak nih gitu ya. Nah. Dan mau ditanyakan, ada waspada nih gitu ya. Nah, kemudian contohnya jangan lebih dari 15 hari dah. Mungkin 9 atau 10 hari lah. Iya. Berarti kayaknya haid nih. Belum sampai batas 15 hari lebih. Mm-mm. Nah, umur sudah ibu-ibu. Ya. Lebih dari 24 jam. Masuk 10 hari udahan. Mm-mm. Kemudian tanyanya, sudah didahului 15 hari suci minimal? Oh, saya sudah nggak haid selama beberapa bulan. Nah, berarti bisa jadi haid. Kemudian pertanyaan terakhir, ibu didahului kelahiran? Oh iya, kemarin. Seminggu yang lalu saya bisa Iya. Berarti seminggu yang lalu saya habis lahiran. Nah, ini 10 hari yang lalu saya habis lahiran. Berarti ini bukan darah haid. Ini darah apa? darah nifas. Darah nifas. Jadi harus dipastikan Iya. dulu 5 rumus ini masuk apa enggak. Kalau enggak masuk berarti dia bukan darah haid. Atau misalkan begini, ada anak datang. Nah, Mbak, kalau anak yang datang ini Mbak ya. Bukan adik lagi ya. Mbak, saya keluar darah. Nah, terus ditanya, sucinya sebelumnya sudah 15 hari belum? Oh sudah. Tuh, didahului kelahiran belum? Ya namanya adik-adik ya. enggak gitu ya. Enggak didahului kelahiran. Gitu. Kemudian keluarnya darah lebih dari 24 jam, sudah 24 jam. Nah, bisa jadi dia haid, bisa jadi Iya. ya. Ada 3 rumus 24 nih. jam, ya. Kemudian dia lebih dari 15 hari atau sebelum 15 hari nih, dia belum 15 hari, bisa jadi haid. Kalau lebih dari 15 hari dia istihadah insya Allah gitu Ya. ya. Kemudian ditanya, umurnya adik berapa? Saya 7 tahun. Nah, tidak masuk ya pemirsa. Jadi sobat muslim nyatis ini harus tahu umurnya pun masuk. Jadi kalau seandainya ada adik-adik kita kok keluar darah tapi umurnya belum 9 tahun hijrah, maka dia belum haid, itu namanya. Nah, itu namanya darah istihadah. Nanti pembahasannya akan lebih luas lagi, istihadah tuh yang kayak gimana, rumusnya seperti apa, pembagiannya kayak gimana, karena istihadah itu juga lebih luas dari Luas. haid. Jadi contohnya kayak gitu. Tadi udah banyak banget ya informasi yang udah disampaikan sama Mbak Mala. Dari mulai pengertian haid, kaidah umum tentang haid dan rumus haidnya dijelaskan lagi apa contohnya juga. Nah, itu pasti kan insya Allah ya itu udah informasi paham. yang harusnya teman-teman tuh udah mulai paham. Dan kalau misal lupa dilihat lagi catatannya. Hayo gimana nih? Pada dicatat kan ya, pada detail kan ya Kalau nyatetnya misalkan ya. masih bingung-bingung, bisa tanya-tanya di Karisma. Bisa tanya-tanya di Karisma tanyanya di langsung. mana? Di Karisma UM, Kemuslimahan Karisma, atau boleh langsung datang ke sekretnya. Boleh tanya-tanya ke mbak-mbaknya ya, jangan ke mas-masnya, tanya mbak-mbaknya. Kalau yang mbak-mbak tanya mbak-mbak, kalau mas-mas Ya, ke mas-mas. Ini ya. jangan kebalikan. Jangan kebalik ya. Nah, tadi kan
Ya alhamdulillah ya, berarti banyak banget informasi dan ilmu yang kita dapatkan sore hari ini. Dan wow, udah mulai Udah gelap. buka puasa. Udah gelap nih, udah kayak ada suara-suara. Udah disiapin belum takjilnya nih? Ini panitia mana nih takjil? Iya bener nih, udah mulai haus nih ya. Insya Allah kita bakal berjumpa esok hari dengan narasumber-narasumber yang pastinya keren banget, dan informasi ilmu yang akan disampaikan oleh teman-teman di sini pastinya bermanfaat bagi sobat Muslim Scientist di rumah. Nah sebelum ditutup, aku punya pantun nih buat teman-teman sobat Muslim Scientist kan. Kayak kurang pantunnya? aja gitu ya kalau nggak ada pantun. Ya, Masya pantunnya Allah. saya bacakan ya. Gimana? Udah Kelinci dibuatin. larinya lompat-lompat. Widih. Lanjut. Waktu lihat adik makan ketupat. Waduh. Vibe-nya lebaran banget gak sih? Makan ketupat. Lanjut. Abis itu teruslah semangat beribadah dan taat Masya Allah. agar nanti tentram dan damai akhirat. Masya Allah. Harus ya. Harus banget nih ya. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kurang kata. Kita tutup. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.